Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat datang kita pada hari Minggu ini kita beribadah live. Dan walaupun kita jauh terpisah, kita berada di rumah masing-masing, tapi tidak menahan kuasa Kristus untuk datang menjamah kita semua, untuk hadir dalam hati kita, untuk memberikan kita damai sejahtera. Dan juga Tuhan melimpahkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita dimanapun kita berada. Kalau beberapa hari yang lalu kita memperingati Passover, di mana Tuhan telah mengorbankan hidupnya yang luar biasa untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari maut. Karena itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Tuhan yang rela memberikan nyawanya bagi kita dan membebaskan kita dan memberikan kita kemenangan atas maut. Dia yang ada bagi kita. Dia yang mengasihi kita. Dan hari ini pula bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Bahwa Ia menyatakan Dia telah mengalahkan maut dan Dia telah hidup bagi kita. Dan kuasanya yang luar biasa itu tercurah bagi kita. Tuhan Yesus telah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa maut tidak berkuasa atas kita, bahwa kita telah diselamatkan, kita dimenangkan oleh kuasa kasih. Karena Kristus Tuhan menyayangi kita semua. Para jemaat sekalian, mari kita sembah Dia. Mari kita nyatakan kemuliaan. Mari kita bersyukur bahwa kemenangan kita atas maut, Tuhan ada bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, Pak.
kemuliaan-Mu, iman besar padamu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, lalukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia
dahsyat bagi kami. Dan tiada Tuhan yang seperti Engkau yang memberikan nyawanya yang mulia, memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada satu dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, kota bahwa hidup kami telah disempurnakan oleh curahan kuasa darah-Mu, dan kami telah dimenangkan karena begitu besar kasih Kau pada kami semua, ya Allah. Dan hidup
kami boleh ditenangkan. Dan kami tidak akan takut lagi atas maut, karena Engkau telah menang atas maut. Engkau telah mengangkat kami atas maut. Engkau telah melepaskan kami dari dosa. Karena kami percaya ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percaya, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan kami kemenangan. Terima kasih. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru padamu, berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, Yesus,
kami untuk mengisi kemenangan yang telah Kau berikan ini Tuhan dengan hal-hal yang sesuai dengan firman, hal-hal yang menyenangkan, bahwa karya penebusan Engkau sungguh luar biasa, sungguh suatu anugerah yang luar biasa bagi kami. Kami berseru pada Engkau Tuhan, bahwa apa yang anugerah yang terindah yang telah Kau berikan bagi kami telah kami isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang luar biasa. Bila kami mau isi hidup kami dengan firman yang hidup, bila kami mau isi hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami berjalan tidak tersesat, agar apa yang telah Kau korbankan bagi kami melalui karya penebusan kami boleh dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap menerima yang terbaik dari firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku, jemaat GBT Tuberta dimanapun saudara berada, juga siapapun saudara yang mengikuti ibadah Paskah di rumah saudara masing-masing. Selamat Paskah, haleluya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dua buah ayat. Yang pertama dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 bunyinya, di dalam Dia kita telah beroleh penebusan melalui darahnya, yakni penghapusan dosa-dosa sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Dan yang kedua, Kolose 1 ayat yang ke-20, melalui Dia pula Tuhan mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya, baik hal-hal yang ada di muka bumi maupun di dalam surga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah salib Kristus. Dua ayat ini, yang satu berbicara tentang penebusan, satu lagi membicarakan tentang pendamaian. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Paskah di bumi berimplikasi, berdampak pada pendamaian di surga. Paskah di bumi berdampak, berimplikasi pada pendamaian di surga. Saudara, kitab suci mencatat secara terpisah antara Paskah, hari raya Paskah, dengan hari raya pendamaian. Hari raya Paskah itu terjadi awalnya di Mesir. Paskah itu awalnya dirayakan di Mesir, ketika bangsa Israel yang dipimpin Musa terhindar dari kematian anak sulung, karena di setiap tiang dan ambang pintu rumah mereka ada laburan darah domba Paskah. Dan inilah gambarnya. Saudara melihat di sana orang-orang Israel melaburkan darah anak domba Paskah di tiang-tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Gambar ini, saudaraku, itu adalah
gambar waktu orang Israel melaburkan domba Paskah di setiap tiang dan ambang pintu rumah mereka. Dan ada satu hal yang penting sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkenaan dengan Paskah kita sekarang ini yang bersamaan waktunya dengan COVID-19. Entah kebetulan atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang jelas, Keluaran pasal 11 di mana berita Paskah ini mulai diberitakan, pada bagian akhir Keluaran pasal 11 itu menceritakan Musa disuruh Tuhan untuk memberitahukan kepada Firaun tentang datangnya tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Sekaligus juga Tuhan memberitahu kepada Musa bagaimana caranya orang Israel dapat terhindar dari tulah tersebut, yaitu dengan menyediakan anak domba pilihan dan menyembelihnya, lalu melaburkan darahnya pada setiap tiang dan ambang pintu rumah-rumah mereka. Maka Yahweh akan lewat, begitu bunyi ayatnya. Yahweh akan lewat. Nah, perhatikan kata lewat ini. Kata lewat ini adalah kata yang menjadi kata Paskah dalam bahasa Indonesia. Sebab kata lewat dari bahasa aslinya itu Pasak. Dan kata Pasak ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Passover. Passover. Dan saudara, Passover. Jadi kalau kita merayakan Paskah itu artinya kita merayakan Passover, bukan merayakan Easter, saudara-saudara. Karena Easter adalah peringatan hari raya Dewi Ishtar. Kita tidak merayakan itu. Saudaraku, pada waktu Yahweh lewat di rumah-rumah orang Israel, Yahweh tidak mengizinkan pembinasa malaikat maut untuk memasuki rumah orang Israel itu untuk membunuh anak sulungnya. Lalu begitu memasuki Keluaran pasal 12 bagian depan, bagian awal. Jadi dari Keluaran 11 bagian akhir masuk Keluaran 12 bagian awal, tiba-tiba Tuhan meminta Musa untuk mengubah penanggalan mereka dengan menjadikan bulan itu sebagai bulan pertama dari penanggalan yang baru ini. Tentu kita semua sepakat bahwa itu pasti Tuhan perintahkan pada awal bulan. Nah, saudara-saudaraku, yang aneh bagi saya adalah angka 14. Kok bisa sama antara masa inkubasi COVID-19 dengan masa inkubasi COVID-19 yang 14 hari ini oleh beberapa pemerintahan dijadikan masa lockdown atau masa social distancing, bahkan kita meneruskannya dengan PSBB. Saudaraku, 14 hari ini masa inkubasi COVID-19 dengan 14 hari masa sesudah Musa diberitahu Tuhan bagaimana cara-cara Paskah, yaitu cara-cara dilewati, cara-cara di pass over oleh malaikat maut, itu kok sama, saudaraku? Sehingga anak sulung Israel luput dari kematian, dan kita yang sungguh-sungguh mengikuti social distancing, saudara-saudara, kita yang dengan baik melaksanakan apa yang semestinya, kita juga diharapkan bisa luput dari kematian. Aneh bukan? 14 harinya sama, saudaraku. Apakah ini kebetulan? Nah, saudara-saudaraku, itu tadi tentang Paskah yang sudah terjadi di Mesir. Sekarang Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian itu efektifnya itu dilakukan di Tanah Terjanji sebagai peringatan bahwa Bapa Yahweh telah berdamai, telah menerima Israel sebagai umat kesayangannya, dan bahkan Bapak siap menudungi mereka dari semua yang jahat. Kita lihat gambar ini. Ini gambar bagaimana seorang imam besar membawa darah pendamaian, lalu mencurahkannya atau memercikkannya di atas tutup pendamaian 7 kali dan di depan peti perjanjian 7 kali. Dan saudaraku, itulah bedanya Paskah dengan pendamaian, ya, dari gambar-gambar tadi sudah tahu. Nah, sekarang Paskah dalam perjanjian baru, saudaraku, ternyata sangat terkait sekali dengan pendamaian. Saudaraku, sebab apa? Sebab unsur utama keduanya, unsur utama berlakunya penebusan, unsur utama berlakunya pendamaian adalah sama, yaitu apa? Yaitu darah kurban. Saudaraku, lihat gambar ini, darah kurban, darah kurban. Nah, saudara-saudara, jadi unsur utamanya darah kurban, baik kurban Paskah maupun kurban pendamaian. Dan ternyata menurut 2 ayat kita tadi, saudaraku, dalam perjanjian baru darah kurbannya sama, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, coba kita baca ayat dalam ayat Paskah dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Di dalam Dia kita telah beroleh penebusan melalui darahnya.
Ya darah Yesus, saudaraku. Lalu yang kedua, ayat yang kedua dalam Kolose 1 ayat yang ke-20, melalui Dia pula Tuhan mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya, baik hal-hal yang ada di muka bumi maupun di dalam surga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah Kristus. Jadi darahnya sama, darah Kristus. Lihat gambarnya, saudaraku. Darahnya sama, darah Kristus. Lihat gambarnya sama, saudaraku, darahnya. Coba kita lihat gambarnya. Coba kita lihat. Nah, darahnya sama, saudaraku. Darah Kristus, darah Yesus. Jadi saudara-saudaraku, unsur utamanya sama. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan membuat tipologi bagi pelayanan Yesus untuk menyelamatkan manusia di bumi ini dengan 2 tahap, yaitu Paskah dan Hari Raya Pendamaian? Karena dalam Paskah ada penebusan, ada redeem, ada redemption, dan dalam pendamaian ada rekonsiliasi, reconcile, atau atonement, atau covering. Saudara-saudaraku, dari kata kafar. Kata pendamaian itu adalah bahasa Ibrani-nya kafar. Kafar artinya to cover, saudara-saudara. To atone, menutup, menudungi. Nah, saudara-saudara, jadi itulah sebabnya Tuhan menyediakan Paskah sekaligus juga menyediakan pendamaian. Tapi dalam perjanjian baru kita anggap itu sebuah kesatuan yang tak terpisahkan, saudaraku. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku, kita bisa melihat contoh begini. Misalnya, ya, ada seorang bangsawan yang anaknya diculik. Setelah membayar uang tebusannya dan anaknya yang diculik itu kembali lagi ke pelukannya, maka bangsawan itu berjanji akan serius menjaga keselamatan anaknya dengan menyewa para bodyguard profesional. Nah, kita lihat di sini ada harga penebusan untuk menebus anaknya, dan ada pendamaiannya. Ketika anaknya diterima kembali, dipeluknya dengan penuh kasih sayang, dan dia berjanji kepada anaknya untuk mengcovering, ya, mengcovering anaknya dengan menyewa para bodyguard yang profesional. Contoh yang kedua, setelah membayar harga lelang sebuah lukisan Rembrandt seharga 5 miliar, maka konglomerat itu menyimpannya di kamar pribadinya yang sangat rahasia dengan pengamanan yang berlapis-lapis. Ini juga sama, saudaraku. Si konglomerat itu membayar harga tebusan 5 miliar. Lalu setelah terjadi penebusan, maka lukisan itu disayanginya, disimpannya di ruang pribadinya dengan pengamanan yang berlapis-lapis dari segala yang buruk bisa terjadi pada lukisan itu. Nah, saudara-saudaraku, ini juga sebetulnya pernah Tuhan ungkapkan kepada Daud, pribadi yang hatinya begitu dekat dengan Tuhan, sebab dia merasakan penebusan Tuhan sekaligus pendamaian dari Tuhan. Lalu dalam Mazmur 91 kita sama-sama tahu, saudara-saudaraku, Daud menuliskan Mazmur yang sangat indah, saudaraku. Dia mengatakan di sana orang yang duduk. Nah, kita ganti dengan kata orang itu dengan aku. Coba saya akan bacakan dengan kata aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai, sungguh Engkaulah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menundungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, selanjutnya saudara bisa lanjutkan tentu dengan nyanyian, walau 1000 rebah di sisi, dan seterusnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paskah memang terjadinya di bumi. Paskah terjadinya di bumi. Dalam perjanjian lama, saudara, penyembelihan kurban hanya terjadi di halaman tabernakel atau di halaman bait suci, bukan di ruang maha suci. Coba kita lihat gambar ini, saudaraku, gambar halaman tabernakel. Ya, saudara, lihat gambar ini. Di gambar ini kita lihat di sana ada domba-domba, ya. Kita lihat ada domba-domba dan ada juga lembu, dan ada para imam yang menyembelih domba dan lembu tersebut lalu mengorbankannya di mezbah korban bakaran. Saudara-saudara, dari gambar ini kita tahu bahwa Paskah memang terjadi di halaman, saudara, penyembelihan kurban di halaman, ya. Halaman tabernakel merupakan gambaran dari dunia yang penuh dosa ini. Halaman tabernakel merupakan gambaran dari Mesir, tempat perbudakan umat Tuhan.
Sedangkan ruang maha suci merupakan gambaran dari surga yang tanpa dosa, gambaran dari tanah terjanji. Waktu orang Israel sudah keluar dari Mesir, mereka ada di tanah terjanji, mereka melakukan hari raya pendamaian. Itu adalah bicara tentang ruang maha suci, saudara-saudaraku. Nah, dalam gambar berikut ini, saudara bisa lihat gambar berikut ini, saudara bisa melihat gambar tabernakel yang lengkap. Di sana kita melihat bahwa penebusan terjadinya di halaman, sedangkan pendamaian terjadinya di ruang maha suci. Penebusan di halaman, pendamaian di ruang maha suci. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkurban, mati di atas salib, darahnya mengalir untuk menebus kita dari dosa. Itu di mana, saudara? Itu di bumi, di Bukit Golgota. Lihat gambar ini, lihat gambar ini. Gambar yang saudara saksikan ini, gambar yang saudara lihat ini adalah gambar Bukit Golgota. Ini di bumi, saudaraku. Ini bukan di surga, ini di bumi. Dan dari bumi ini Paskah terjadi, saudara-saudaraku. Saudaraku, tapi mari kita lihat, walaupun Paskah terjadi, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus terjadi di bumi ini, dampaknya sampai ke surga. Karena di surga terjadi pendamaian. Di surga terjadi pendamaian. Bagaimana itu terjadi? Imam besar membawa kurban ke ruang maha suci, lalu mengadakan pendamaian, mengadakan atonement, mengadakan covering dengan memercikannya 7 kali di depan tabut perjanjian dan 7 kali di atas tutup pendamaian. Seperti gambar yang kita lihat tadi, kita sudah lihat, tapi mari kita saksikan lagi. Seorang imam besar membawa darah pendamaian, saudara. Ini di ruang maha suci. Berarti Yesus itu memasuki ruang maha suci, yaitu memasuki surga untuk membawa darah pendamaiannya, saudara-saudara. Yesus imam besar agung kita membawa darahnya sendiri untuk mendamaikan Bapa surgawi dengan kita. Ini terjadinya di surga, saudara-saudara. Disitulah terjadinya. Tapi dampak apa yang terjadi di surga itu tentu kita alami di bumi ini, yaitu kita diterima, kita dipeluk dengan penuh kasih, kita diberi covering yang sempurna oleh Bapa Yahweh. Saudara-saudara, inilah gambar bagaimana Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri masuk ke dalam ruang maha suci, ke depan tabut, dan dia mengadakan pendamaian bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 9 ayat 12 mengatakan dengan jelas, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam ruang maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal bagi kita. Perhatikan kata penebusan kekal bagi kita. Jadi penebusan kekal yang Tuhan peroleh itu buat kita, saudara-saudaraku, di ruang maha kudus. Dan kata ini sebetulnya berarti pendamaian kekal bagi kita, saudara. Jadi kita dapatkan pendamaian kekal itu, penebusan kekal itu, artinya kita di covering. Peristiwanya terjadi di surga pendamaiannya, tapi hasilnya kita bisa menikmati di bumi ini. Saudaraku, ya, dengan membawa darahnya sendiri imam besar itu pergi ke sana. Nah, jadi ini penebusan kita. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada Yesus ketika dia disalibkan? Mari kita telusur ini. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Di kayu salib dia hanya baru dikurbankan, saudara. Sekali lagi, di kayu salib dia hanya baru dikurbankan. Seperti domba, dia baru saja disembelih. Coba lihat gambar ini, saudara. Dalam gambar ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan di sana. Ini baru saja dikurbankan, dan juga ada seekor domba di sana yang tersembelih. Ini juga baru saja disembelih, saudara-saudara. Ya, itu di surga, itu di bumi ini, saudaraku. Ya, waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus kemudian menyerahkan rohnya kepada Bapa. Perhatikan kalimat ini. Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Waktu dia disalibkan, Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Saudara-saudaraku, perhatikan. Ini kalimat yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena pada umumnya manusia itu kalau mau mati, bukan dia menyerahkan rohnya, bukan. Tapi malaikat maut yang mencabut nyawanya. Betul ya, saudara-saudara ya? Tapi Tuhan Yesus justru menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya kepada Bapa. Namun Bapa menolak, saudara-saudaraku. Itu sebabnya dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudaraku, Yesus menyerahkan rohnya, tapi Bapa menolak. Lihat gambar ini, coba lihat gambar ini. Nah, dalam gambar ini kita lihat, saudaraku, Yesus yang disalibkan itu, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa, lalu Bapa menolak, sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak, bukankah Yesus mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani sebelum dia menyerahkan rohnya, Pak? Mengapa Bapak kok mengatakan bahwa Yesus mengucapkannya setelah dia menyerahkan rohnya? Saya menjawab,
Betul, saudara-saudara. Pertanyaan saudara itu tadi, pernyataan saudara betul sekali. Memang Yesus mengucapkannya sebelum dia wafat. Sebab kalau dia mengucapkannya setelah wafat, ya nggak mungkin kan, saudara, betul nggak? Saudara-saudara, ya, dia betul. Tapi berhubung Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka bisa saja ucapannya itu merupakan nubuat dari apa yang akan dia alami. Dia sudah tahu apa yang dia akan alami dari Bapa. Jadi dia menubuatkan itu. Ya, nubuat dari apa yang akan dia alami dari Bapa ketika dia menyerahkan rohnya. Jadi dia ucapkan lebih dulu, tapi itu adalah nubuat dari apa yang akan terjadi pada waktu dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Jadi saya lebih menafsirkan ucapan Eloi, Eloi lama sabachthani ini sebagai akibat dari penolakan Bapa terhadap roh Yesus yang mau datang kepadanya, sebab Yesus masih harus menuntaskan karyanya di kerajaan maut. Dan saudara, rohnya harus lebih dulu menyelesaikan karya penebusan hingga tuntas. Di mana itu? Di neraka, mengalahkan kerajaan maut dan merampas kunci alam maut. Di situ barulah dia bisa berkata, tetelestai, sudah selesai. Lihat gambar ini, saudara. Lihat gambar ini. Pada waktu Tuhan sudah merampas kunci alam maut, barulah dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Mungkin juga ada yang bertanya kepada saya, Pak Yahya, bukankah Yesus mengucapkan tetelestai kan sebelum dia wafat, Pak? Kok Bapak berani sih mengatakan bahwa Yesus mengucapkan tetelestai setelah dia wafat, setelah dia menyerahkan rohnya ditolak oleh Bapa, kemudian dia masuk kerajaan maut, mengalahkan alam maut, mengambil kunci alam maut, baru dia berkata tetelestai? Saudara, lupakah saudara pada pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan seterusnya yang mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut. Itu dalam pengakuan iman sudah tertulis begitu. Jadi Yesus bukan langsung pergi ke surga, tapi waktu dia mau pergi ke surga ditolak dulu, sehingga dia berangkat dulu ke neraka. Dia pergi dulu ke neraka, baru dia menyelesaikan semua karyanya, dan disitulah dia pasti mengucapkan tetelestai, saudara-saudara. Jadi betul kalau saudara, Yesus itu mengucapkan tetelestai sebelum dia wafat, betul, faktanya begitu. Namun berhubung dia Tuhan yang Maha Tahu, saudaraku, bisa saja ucapannya ini merupakan nubuat, sama seperti waktu dia mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Sebab pada hakikatnya tuntasnya karya penyelamatan Yesus terhadap manusia di dunia ini terjadi di dalam kerajaan maut, ketika dia mengalahkan kerajaan maut dan merampas kunci alam maut, saudara-saudara. Saudara, jadi ini sesuatu yang baru tentunya bagi kita. Saudara, pertanyaan berikutnya, lalu kapan tepatnya Yesus mendamaikan kita? Kapan tepatnya Yesus mendamaikan kita? Setelah Yesus mengalahkan kerajaan maut, setelah Yesus merampas kunci alam maut, maka tidak ada lagi kuasa yang bisa menghalanginya untuk bangkit. Amin, saudara-saudara. Tidak ada lagi kuasa yang bisa menghalanginya untuk dia bangkit, karena kuasa maut dan kunci alam maut telah dia pegang. Amin. Nah, saudara-saudara, inilah saatnya dia bisa menghadap Bapa dengan bertindak sebagai imam besar yang membawa darahnya sendiri ke hadirat Bapa. Lihat gambar ini, lihat gambar ini. Dalam gambar ini kita melihat Yesus bangkit dari kematian mengenakan tubuh kemuliaan. Ini saatnya dia bisa menghadap Bapa. Tapi tunggu dulu, saudaraku. Ternyata Maria Magdalena ingin menjamahnya. Coba lihat gambar ini, saudaraku. Maria Magdalena ingin menjamahnya. Dia bangkit, ketemu Maria Magdalena, tiba-tiba Maria Magdalena ingin menjamahnya. Tapi Yesus menampik dengan alasan Yesus belum menghadap kepada Bapa. Namun beberapa hari kemudian, saudaraku, ternyata Thomas dipersilahkan untuk menjamah tubuh kemuliaannya. Ini kan aneh, saudara-saudara. Kenapa Maria, ya? Namun Thomas kok diizinkan, saudara-saudaraku? Ini ada apa, saudaraku? Ini jadi pertanyaan besar bagi kita, saudara-saudara. Ada apa? Saudara-saudara, pertanyaan besar kita di sini adalah kapan sebenarnya Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya menemui Bapaknya? Kapan, saudaraku? Semua kita sepakat pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, itu kan? Namun buat saya, saudaraku, itu adalah kenaikan Tuhan yang terakhir.
yang tidak akan kembali lagi sebelum akhir zaman. Bagi saya dalam 40 hari itu pastilah Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya yang bisa serba hadir dimanapun. Dia bisa pergi kemana saja, bahkan termasuk pergi ke surga, saudaraku. Fakta bahwa Yesus mempersilahkan Thomas menjamah tubuh kebangkitannya, sementara kepada Maria Magdalena beberapa hari sebelumnya dilarang menjamah dengan alasan bahwa Yesus belum pergi kepada Bapa. Itu tertulis loh dalam Yohanes 12 ayat 17. Itu fakta itu cukup memberi bukti bahwa Yesus saat bertemu Thomas pastilah sudah bertemu dengan Bapa, sudah menghadap Bapa, dia sudah pergi ke surga menghadap Bapa, saudara-saudara. Baru dia bisa boleh bilang kepada Thomas, sekarang cucukkanlah jarimu ke tanganku, cucukkanlah lenganmu ke rusukku, bekas lubang tombak itu. Karena beberapa hari sebelumnya Maria nggak boleh menjamah. Alasannya dia belum menghadap kepada Bapa, tapi kepada Thomas kok boleh? Ya pasti karena dia sudah menghadap kepada Bapa. Amin, saudara. Ya, mungkin ini satu hal yang baru. Saudara, saya akan menyimpulkan perjalanan Yesus ini, saudara-saudaraku. Dalam gambar ini, gambar berikutnya ini, dalam gambar berikutnya, saudaraku, saudara akan melihat ada 3 tempat yang dikunjungi oleh Yesus. Cukup. Ini gambar tadi, cukup yang itu. Iya. Nah, dalam gambar ini, saudaraku, kita melihat ada 3 tempat yang dikunjungi oleh Yesus, yaitu neraka, bumi, dan surga. Ya, jadi bacanya begini, bumi, neraka, dan surga. Yesus ada di bumi, ya. Yesus ada di bumi, gitu. Lalu dia wafat di kayu salib. Waktu dia akan menyerahkan rohnya ke surga, Bapa menampik, lalu rohnya itu turun. Ada nggak ayatnya? Ada ayatnya, saudaraku. Mungkin ini mengherankan, tapi saya diberi Tuhan ayatnya. Saya bangga, saudaraku. Coba kita baca ayatnya, ya. Efesus 4, ya, ayat 9 dan 10. Sekarang apakah artinya ini? Dia naik, selain bermakna bahwa dia pun telah turun sebelumnya ke bagian bumi yang paling bawah. Apa artinya, saudaraku? Coba kembali ke gambarnya. Yesus di sini mau naik, tapi katanya kalau dia naik, dia pun sebelumnya telah turun. Jadi karena naiknya ditolak, dia turun dulu. Dia belum sampai sini, sebelumnya turun dulu ke neraka. Saudara-saudara, itu ayatnya, saudara-saudara. Dahsyat kan? Coba lanjutkan ayatnya, kita kembali lagi kepada ayatnya. Coba buka lagi ayatnya. Nah, saudaraku, baca lagi ya. Jadi dia yang turun, itulah juga dia yang telah naik jauh tinggi ke atas segala langit. Dia yang turun, coba kembali lagi pada gambar sekarang. Nah, jadi waktu ada di sini dia yang turun, dialah yang telah naik lebih tinggi. Jadi ketika dia sudah mengalahkan alam maut, kerajaan neraka, mengambil kunci alam maut, maka dia naik ke surga. Itu ayatnya, saudara. Sangat jelas, saudara-saudara. Nah, sekarang persoalannya, di manakah dia berdiam sekarang, saudara-saudara? Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa tubuh kemuliaannya ada di surga. Amin. Contohnya ini sudah dalam ayat ini, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat ke-10. Katakan di sana juga untuk menantikan putranya, untuk menantikan Yesus. Jadi ini sedang membahas tentang Elohim, tentang Bapa, dan kita itu yang sedang membahas Bapa, kita juga sedang menantikan putranya dari surga yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus. Jadi Yesus dalam tubuh kemuliaan sekarang dia berdoa di surga untuk kita semua. Amin. Dia juga sedang menyelesaikan semua rumah-rumah kita. Amin. Itu dalam tubuh kemuliaannya, saudara. Tetapi Roh Kristus yang disebut juga Roh Kudus dikatakan juga oleh firman Tuhan berdiam di dalam tubuh kita, dalam tubuh gereja. Ini yang disebut Immanuel. Ini yang disebut Tuberta, Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Haleluya. Coba ayatnya di mana, Pak? Ini ayatnya 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Tetapi kamu tidak hidup dalam kedagingan, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan, roh Elohim berdiam di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, jadi roh Elohim itu adalah roh Kristus, dan itu dimiliki di mana? Di dalam tubuh kita, saudaraku, di dalam diri kita. Ini yang disebut Tuhan beserta kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku, lalu apa makna Paskah bagi kita sekarang? Saudara-saudaraku, Yesus rela mati menjadi kurban penebusan bagi kita, sehingga semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Tuhan tidak mengingatnya lagi. Amin.
Yang kedua, Yesus memasuki neraka demi mereplace tempat kita di sana. Seharusnya kita yang berada di sana selamanya, saudaraku. Tapi dia replace, dia menggantikan kita di sana, saudara-saudaraku. Namun karena dia Tuhan, dia berhasil mengalahkan kerajaan maut dan merampas kunci alam maut. Dan itu artinya kita tidak lagi menjadi tawanan neraka. Saudara bukan kandidat-kandidat neraka lagi, amin. Nah, saudara-saudaraku, Yesus bangkit yang ketiga sebagai bukti bahwa dia menang atas kuasa maut dan menjadi yang sulung dari segala yang bangkit, yang sulung dari kebangkitan, sehingga kita manusia punya harapan untuk menjadi serupa dengan dia, memiliki tubuh kebangkitan, memiliki tubuh kemuliaan, untuk kelak dapat berdiam di surga bersama dengan dia selamanya. Karena dia yang sulung, kita saudara-saudaranya, mirip seperti dia. Dia yang sulung dari kebangkitan, kita yang keberapa dari kebangkitan, amin. Dia yang sulung dari tubuh kemuliaan, kita adalah yang kesekian dari tubuh kemuliaan, amin. Yang keempat, Yesus mengadakan pendamaian di surga, sehingga semasa di bumi ini kita sudah diterima tanpa syarat oleh Bapa. Bahkan dijanjikan untuk diberi covering terhadap segala yang jahat. Yang kelima, sekarang tubuh Yesus ada di surga sebagai kepala bagi kita, gerejanya. Tetapi rohnya berdiam bersama dan menyertai kita sampai akhir zaman, untuk membuktikan kesungguhan dan keseriusan coveringnya, dan untuk memampukan kita melayani dia lebih lagi, amin. Saudara-saudaraku, itulah 5 kesimpulan saya. Saudaraku, mungkin saya harus menekankan khotbah hari ini dengan sebuah ilustrasi. Pada sebuah persidangan agen-agen pemerintah apartheid di Afrika Selatan, seorang perwira muda polisi bernama Van der Broek mengakui perilaku kejinya. Ia dan beberapa polisi lainnya menembak seorang anak laki-laki 8 tahun dan membakar tubuh anak itu seperti sate untuk menghilangkan bukti. 8 tahun kemudian, Van der Broek kembali ke rumah yang sama dan menangkap ayah si anak. Istrinya dipaksa menyaksikan para polisi bawahannya mengikat sang suami itu pada tumpukan kayu, mengguyurkan bensin ke tubuhnya, dan ia sendiri menyalakannya. Saudara-saudara, ruangan di persidangan itu menjadi hening saat hakim memberi kesempatan kepada seorang perempuan lansia yang kehilangan anak dan suaminya tersebut untuk memberi tanggapan. "Apa yang Anda inginkan dari Tuan Van der Broek, hai ibu?" tanya hakim itu. Ibu itu menjawab, ia ingin agar Van der Broek mengajaknya pergi ke tempat mereka dulu membakar tubuh suaminya untuk mengumpulkan abunya agar ia dapat memakamkannya dengan layak. Dengan kepala tertunduk, terdakwa mantan perwira polisi itu mengangguk. Tapi kemudian ibu itu mengajukan permintaan tambahan. "Tuan Hakim, Tuan Van der Broek telah mengambil seluruh keluarga saya, tetapi saya masih memiliki banyak kasih yang ingin saya bagikan. Saya ingin sebulan 2 kali Van der Broek datang ke kampung saya, ke rumah saya, dan menghabiskan waktu seharian bersama saya, agar saya dapat menjadi ibu baginya. Karena saya ingin Tuan Van der Broek ini tahu bahwa ia sungguh-sungguh telah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan bahwa saya pun mengampuninya dengan sungguh. Saya ingin memeluknya sehingga ia dapat mengetahui bahwa pengampunan saya ini benar-benar murni." Lalu secara spontan, beberapa orang yang duduk di ruangan persidangan itu mulai menyanyikan lagu Amazing Grace. Saat perempuan lansia itu kembali melangkah ke tempat duduknya, Van der Broek menangis sejadi-jadinya sehingga dia tidak bisa lagi mendengarkan dengan baik nyanyian yang indah itu. Saudaraku, apa masalah saudara sekarang? Apakah ketakutan? Jangan sampai ketakutan membuat saudara akhirnya jadi sakit. Saudara, kalahkan ketakutan. Tuhan jelas memberikan kepada kita kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Apakah saudara sekarang sudah menjadi orang yang paling berdosa? Saudara ingat, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang begitu besar tersedia bagi saudara. Kalau Tuan Van der Broek mendapatkan pengampunan, saudara juga pasti, amin. Apakah saudara sedang merasa cemas, takut, khawatir dengan hal-hal remeh? Apalagi dengan hal-hal yang mungkin sangat berat dalam hidup saudara saat ini ketika terjadi PSBB, mungkin penghasilan saudara, pemasukan saudara benar-benar berkurang. Apakah saudara sedang dilanda kekhawatiran? Saudaraku, Paskah adalah berita kemenangan. Kematian Tuhan, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut, kebangkitannya, dan pendamaian yang dia lakukan kepada Bapa, saudara-saudara, untuk kita. Itu adalah berita harapan.
Kalau neraka yang paling dahsyat saja berhasil dia kalahkan, apalagi yang saudara takutkan, apalagi yang saudara khawatirkan. Percayalah, dia mengcover saudara. Amin. Amin. Maka saya mau menyanyikan lagu ini, saudaraku. Saya mau menyanyikan lagu ini. Saya rindu, mohon maaf, saya mengundang Pak Wempi saja, mungkin saya ingin tetap menyanyikan lagu ini karena ini adalah lagu damai. Damai. Saya ingin supaya saudara-saudara bisa merasakan damai ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roar, wherever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Saudara, mari kita berjamu bersama-sama. Saya undang saudara mempersiapkan perjamuan Tuhan. Dua Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Biarlah ini menenangkan hatimu, saudara. Engkau boleh merasa aman, jiwamu aman dalam covering yang Tuhan sudah berikan, karena pengampunannya sempurna bagi kita. Saudara, kita mempersiapkan roti, pegang di tangan kanan kita, persiapkan anggur saudara dengan baik, supaya kita bisa bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan ini. Telah kulihat bukti kasih, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup
sana dan angkat tinggi dari kepalamu. Saya membaca beberapa bagian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di bagian lain dalam ilham roh, Rasul Paulus menulis demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika ia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah. Amin. Angkat cawan. Makasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam Paskah kami tahun ini. Meskipun kami tidak melakukan ibadah bersama, namun Engkau tetap hadir bersama kami, jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena melalui anak domba Paskah Yesus Kristus, semua dosa dan kesalahan kami sudah diampuni dan dilupakan oleh Bapa Yahweh. Kami bersyukur karena peristiwa Paskah, Yesus sudah turun ke dalam neraka untuk mengalahkan kerajaan neraka dan merampas kunci alam maut, sehingga kami tidak lagi menjadi tawanan neraka. Kami bersyukur karena melalui Paskah, Yesus bangkit menjadi yang sulung dari semua orang-orang yang dibangkitkan, sehingga kami punya harapan bisa menjadi seperti Tuhan, mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, untuk layak berdiam di surga bersama-Mu selamanya. Kami bersyukur karena melalui Paskah, Yesus mengadakan pendamaian di surga, sehingga kami diterima tanpa syarat oleh Bapa dan dijadikan, dan Dia menjadikan diri sebagai perlindungan. Dia memberikan perlindungan yang aman kepada kami. Kami bersyukur karena melalui Paskah kami dapat membuka hati agar Roh Yesus berdiam di dalam kami, sehingga dengan itu kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberi kekuatan kepada kami, dan kami cakap untuk melakukan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan menerima berkat Paskah ini ya Tuhan, kami semakin mengerti mengapa Engkau mencintai kami. Kami semuanya ini bertujuan agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami selama kami hidup di dunia ini. Ini tugas kami yang harus kami emban ke depan, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami ingin memperkenalkan kasih-Mu kepada semua orang, bukan hanya melalui perkataan, melainkan juga melalui perbuatan nyata. Kiranya banyak orang tertarik datang kepada-Mu karena Roh-Mu yang ada di dalam kami melipat gandakan kemampuan kami dalam mengemban amanat agung-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami cintai. Berkati dan pulihkanlah bangsa kami. Kami percaya Indonesia pasti menang menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gugus tugas yang dibentuk. Kami berdoa untuk pelaksanaan PSBB khususnya di DKI Jakarta, dan mungkin akan dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. PSBB ini Tuhan berkati, sehingga benar-benar bangsa kami diselamatkan,
kami boleh melewati masa-masa kritis ini dengan aman karena Tuhan menyertai kami, dan khususnya gerejamu diberi keberanian untuk tetap hidup dalam ketenangan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang ada di garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini, untuk para polisi, TNI, dan para petugas di gugus tugas, untuk para dokter-dokter, juru rawat, dan tenaga medis lainnya. Tuhan, berikan perlindungan-Mu kepada mereka. Juga untuk Bapak Presiden kami dan semua menteri-menterinya, Tuhan berikan perlindungan kepada mereka dan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan berkati pelayanan yang mereka lakukan. Indonesia diberkati Tuhan, sejahtera kembali. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya sama katakan amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan biarlah firman itu tetap menjadi rema dalam hati kita, dan kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan biarlah menjadikan kita pegangan dalam kita berinteraksi, kita dalam menjalin kasih dan memberitakan kasih kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan diberkatilah firman telah diberitakan oleh Bapak Gembala, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk beberapa pengumuman akan kita sampaikan. Tetaplah pada masa PSBB ini yang disampaikan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap aman berada di rumah bersama dengan keluarga, tetap menjaga kesehatan, dan tetap bersekutu dengan keluarga, dan juga tetap menjalankan aktivitas sesuai yang dihimbau oleh pemerintah. Tetap kiranya pola hidup sehat tetap diperlukan, dan juga semua kegiatan-kegiatan tetap berada di rumah untuk kita menjaga penyebaran virus kita dan keluarga kita. Tapi saudara-saudara sekalian, dan juga untuk ibadah-ibadah yang akan datang minggu depan, ya, ibadah minggu depan tetap kita akan ibadah streaming. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sampai ada pemberitahuan berikutnya, ibadah Gereja Betel Tabernakel Tuhan beserta kita dari untuk jemaat Mahoni, jemaat Kelapa Gading, dan jemaat Hall of Blessing Invitation Cempaka Mas, ini ke depan tetap persiapkan diri kita untuk kita beribadah pada jam 8 pagi. Ingat, jam 8 pagi, persiapkan hati kita, persiapkan semuanya, dan juga kita beribadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari kalian, selamat Paskah. Tuhan memberkati, dan kiranya berkat-berkat kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan bahwa Bapa yang memberikan kami kekuatan. Tuhan adalah jawaban dari setiap pertanyaan kami dalam kehidupan ini. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah tujuan hidup kami. Dan Tuhan memberikan kasih dan cintanya yang tiada batas kepada kami. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik, amat baik, sangat baik bagi kami semua. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih
berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saudara, kadarkan tanganmu dan buka hatimu. Mari kita terima berkat surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, karena berkat-berkat Paskah yang kita terima hari ini, maka kita akan jadi berkat indah bagi sesama kita. Sebab Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atas usiada. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Haleluya.